down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra dari Politeknik Negeri Banjarmasin, jurusan Teknik Mesin, Prodi D3 Alat Berat. NIM saya B0303230004. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan daripada Pak Darmansyah selaku dosen pengajar Intermediate Engine System. Untuk materi yang ingin saya bawakan yaitu cooling system terkait dari nama komponen, fungsi, cara kerja, dan proses kerja daripada cooling system tersebut. Berikut adalah video penjelasannya. Sebelum kita membahas dalam terkait komponen, cara dan proses kerja daripada cooling system ini, sedikit penjelasan terkait cooling system. Apa sih itu cooling system? Menurut saya cooling system adalah sebuah sistem yang dirancang untuk menjaga suhu pada engine agar tetap berada pada posisi yang suhunya aman atau pada suhu kerja engine. Tujuan sistem pendingin ini dibuat atau cooling system ini dibuat yaitu karena dalam engine terjadi proses pembakaran. Proses pembakaran tersebut menghasilkan tenaga dan dalam proses pembakaran tersebut menghasilkan temperatur yang sangat tinggi. Temperatur itu perlu dikontrol agar tidak melebihi batas yang sudah ditentukan atau batas aman. Ketika batas itu melewati, maka terjadi overheating. Fungsi daripada menjaga temperatur kerja atau batas aman yaitu agar tidak menyebabkan kerusakan pada komponen. Muncul di sistem pendingin yang kita ketahui adalah radiator itu diisi dengan air atau coolant. Lalu muncullah pertanyaan, apa sih bedanya coolant dengan air pada umumnya? Air itu satu cairan yang mempunyai unsur pemindah panas terbaik dari zat-zat lainnya. Begitu juga coolant. Nah, yang membedakannya, air pertama itu mudah mendidih. Yang kedua, air dapat membeku. Yang ketiga, air sangat mudah terjadinya korosif atau karat. Nah, sedangkan coolant pertama dia ada airnya. Air pada coolant itu sama fungsinya dengan air pada umumnya. Tetapi perbedaan di coolant adalah coolant memiliki antifreeze yang fungsinya untuk mencegah terjadinya pembekuan. Yang kedua, coolant terdapat conditioner. Coolant conditioner ini fungsinya untuk mencegah terjadinya korosi, sehingga coolant ini akan lebih baik digunakan daripada air biasa pada umumnya. Adapun komponen utama yang ada pada cooling system yaitu ada radiator. Nah, fungsi radiator yaitu untuk menampung dan juga untuk menukar atau membuang daripada panas suhu yang ada pada cairan tersebut, yang nantinya akan dibantu oleh udara atau mungkin aliran udara yang dihasilkan oleh kipas yang mengikuti dari putaran engine tersebut. Lalu ada coolant atau cairan pendingin. Cairan pendingin tersebut bisa berupa air ataupun coolant. Nah, untuk perbedaan air dan coolant tadi itu sudah saya jelaskan. Lalu ada water pump atau pompa air. Pompa air atau water pump tersebut berfungsi untuk mengalirkan cairan tersebut atau air radiator agar bisa bersirkulasi pada komponen-komponen atau ruangan yang nantinya akan dilewati oleh cooling system tersebut. Lalu ada termostat. Nah, termostat ini akan mengontrol aliran cairan pendingin berdasarkan suhu mesin. Jadi ketika suhu mesin sudah tercapai, maka katup yang ada pada termostat akan terbuka sehingga cairan akan mengalir ke komponen berikutnya atau ke radiator. Ketika suhu kondisinya belum tercapai, maka termostat ini akan terus tertutup, dan tentunya untuk cairan tersebut akan bersirkulasi di water jacket yang ada pada engine tersebut. Jika mesin dapat mencapai suhu kerja operasi ideal yang lebih cepat dan tentunya lebih efisien lagi. Terus kemudian ada kipas pendingin, fungsinya untuk mengalirkan udara melalui radiator untuk meningkatkan pendinginan. Jadi radiator tadi itu akan dibantu oleh kipas ini untuk mendinginkan melalui aliran udara yang dihasilkan oleh kipas pendingin ini yang berputar mengikuti putaran daripada engine. Lalu ada selang atau saluran atau hose. Fungsinya itu untuk mengalirkan cairan pendingin atau air radiator antara engine, radiator, dan komponen lainnya. Lalu ada reservoir cooler atau reservoir tank, yaitu untuk menyimpan cairan pendingin yang berlebih untuk
menjaga tekanan dalam sistem, dan tentunya ini akan bekerjasama dengan radiator cap terkait receiver cool atau receiver T ini. Adapun cara kerja daripada cooling system pada genset ini yaitu diawali daripada pump hidup. Pump hidup atau berputar ketika engine dalam posisi hidup. Nah, ketika engine hidup, maka putaran engine terhubung pada pump atau water pump. Ketika pump berputar, maka fluida akan terdorong ke arah oil cooler. Oil cooler sendiri ini berfungsi untuk mendinginkan daripada oli engine agar oli engine suhunya tetap stabil. Ketika melewati oil cooler, ada coolant atau air radiator akan masuk ke dalam engine atau water jacket. Dari water jacket dari block cylinder, lalu ke bagian head, lalu untuk outputnya menuju ke heater atau bisa dibilang sebagai pemanas daripada coolant. Dari input dia akan menghasilkan pressure yang lebih tinggi itu di bagian output daripada heater tersebut, karena heater akan mendidihkan air sehingga tekanan dari output ini akan lebih tinggi. Setelah melalui heater, dia akan masuk ke bagian termostat. Termostat fungsinya untuk mengatur daripada suhu yang ada pada air radiator atau air coolnya. Jadi ketika air belum mencapai suhu yang ditentukan, kita ambil contoh adalah 90 derajat. Ketika belum mencapai suhu tersebut, maka termostat akan tetap tertutup. Ketika termostat tertutup, maka untuk aliran daripada air radiator tersebut akan bersirkulasi di dalam motor jaket tersebut. Ketika suhunya tercapai atau melebihi, maka termostat ini akan terbuka. Ketika termostat terbuka, maka aliran yang dari mesin tadi, dari air radiator yang dari mesin tadi, karena suhunya melebihi daripada 90 derajat atau lebih daripada kapasitas yang ditentukan, dia akan naik ke bagian radiator. Dari radiator turun ke bagian kisi-kisi. Nah, kisi-kisi ini berfungsi untuk mendinginkan daripada air radiator tersebut agar suhunya bisa lebih turun atau lebih stabil, atau bisa dibilang lebih dingin dari sebelumnya. Turun ke bawah, dia akan kembali ke housing lalu ke pump. Siklus ini akan berulang secara terus-menerus dari awal hingga akhir. Cooling system ini ada komponen yang tidak semua engine itu memiliki, yaitu heater atau pemanas air. Nah, heater ini berfungsi untuk memanaskan air yang ada pada cooling system. Fungsinya yaitu untuk membantu agar suhu kerja engine ini lebih cepat tercapai. Sekian